Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengapresiasi salah satu kumpulan cerpen Baiquni Muhammad Hariri yang judulnya adalah Ijazah Pelet. Nah, judul cerpen ini diambil dari kumpulan cerpennya. Judul buku kumpulan cerpen ini, antologi cerpen ini adalah salah satu judul dari cerpen yang ada di dalam buku ini. Yang menarik dari cerpen ini menurut saya, dari sekian banyak cerita yang disampaikan di dalam buku ini, kebanyakan menceritakan tentang dunia pesantren, dunia santri yang tidak banyak diceritakan oleh sastrawan yang lain, baik yang berlatar belakang pendidikan pesantren ataupun yang di luar pesantren ya. Nah, salah satu yang bagi saya menarik itu adalah judul cerpen 5 Hari Bersama Kiai. Ini menceritakan tentang sosok Kiai Daud ya. Kiai kampung, salah satu kiai kampung. Artinya kiai kampung itu jadi memang kiai yang sehari-harinya bergulat dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan juga memiliki santri yang tinggalnya di kampung. Kemudian bukan hanya mengajar di pesantrennya saja, tetapi juga bergulat dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan keagamaan. Karena kiai kampung ini adalah kiai organik ya, kiai yang tidak berjarak dengan masyarakat, kemudian kiai yang banyak melakukan perubahan dan pemberdayaan di masyarakatnya. Nah, biasanya kiai kampung ini juga dianggap sebagai tokoh masyarakat, tokoh ulama dan juga sesepuh. Nah, Kiai Daud yang diceritakan di cerpen ini, di cerpen kumpulan yang ditulis oleh Baiquni Muhammad Hariri ini, yang biasa dipanggil dengan Ubay ini ya, Kang Ubay, ini menceritakan tentang Kiai Daud, kiai yang memiliki banyak santri, baik santri kalong maupun santri mukim, yang model dan cara berdakwahnya itu unik. Artinya tidak umum dimiliki oleh banyak pendakwah ya. Jadi di kumpulan cerpen ini diceritakan Kiai Daud ini bertemu dengan seorang Tionghoa, pengusaha Tionghoa yang rutin menjadi tamu dari Kiai Daud. Setiap hari selepas Isya, Danu selalu mampir ke rumah Kiai Daud dan ngobrol, kadang sampai tengah malam, kemudian baru pulang. Lah, Danu ini ternyata dia bukan orang Islam tapi non-Muslim ya. Danu ini diketahui sebagai non-Muslim, tetapi dia sangat akrab sekali dengan Kiai Daud, yang seorang kiai, seorang ulama ya, dan kelihatan tidak berjarak dengan non-Muslim ya. Jadi diterima siapa saja tamunya, baik tamu dari kalangan pejabat, dari pengusaha, atau bahkan dari orang-orang kecil, tamu Kiai Daud ini. Nah, salah satunya adalah Danu ini, Danu Wijaya ini. Danu yang diceritakan di sini
itu adalah seorang peranakan Tionghoa yang setiap hari datang menemui Kiai Daud. Nah, Kiai Daud ini di samping seorang ulama yang bersahaja, yang sederhana, baik dalam tingkah lakunya maupun rumahnya, cara pergaulannya dan lain-lain. Ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen 5 hari bersama sang Kiai ini. Salah satunya adalah, menurut saya, penafsiran saya, ini memunculkan sekaligus memotret kesederhanaan dan cara berdakwah seorang kiai kampung, seorang kiai organik, kiai yang sehari-hari bergelut dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, di samping memiliki banyak santri, tetapi cara berislamnya itu berbeda. Jadi pengamalan keagamaannya itu berbeda dengan model pendakwah-pendakwah yang dari kota gitu, pendakwah-pendakwah yang konvensional, yang mengedepankan misalnya identitas keislamannya, kemudian seolah-olah menjaga jarak dengan bukan kelompoknya atau bukan agamanya. Jadi mencurigai agama lain, bahkan tidak memusuhi dan menjaga jarak dengan kelompok-kelompok lain. Sosok Kiai Daud yang diceritakan di dalam cerpen ini adalah kiai yang sederhana, tetapi mampu menaklukkan hati seorang gitu loh. Jadi omongannya, obrolannya itu bukan lagi berurusan dengan logika, bukan lagi berurusan dengan intelektualitas, tetapi juga berurusan dengan persoalan hati. Jadi mengobrol dengan orang lain itu menggunakan pendekatan intuitif atau pendekatan rasa kalau dalam bahasa sekarang. Sehingga model dakwah seperti ini itu jarang sekali dilakukan. Jadi bukan lagi dakwah bil makol, dakwah dengan ucapan, atau dakwah dengan dengan ceramah, ataupun berdakwah dengan tabligh akbar misalnya. Tapi dakwahnya adalah dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku, dengan tingkah laku, baik tingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya maupun tingkah laku spiritual yang dijalaninya setiap hari. Terbukti dakwah ini justru menarik simpati orang. Salah satunya adalah Danu, seorang peranakan Cina ya di sini, tamu istimewanya. Jadi Danu Wijaya ini seorang peranakan Tionghoa non-Muslim. Dia rutin bertamu, bersilaturahmi, dan meminta wejangan-wejangan dari Kiai Daud. Ya, awal mulanya dia mendapatkan kabar dari teman-temannya. Mungkin ada seorang kiai di kampung A, dia orangnya sederhana, tetapi nasihat-nasihatnya, obrolannya itu sangat menyentuh, sehingga ini memunculkan ketertarikan dari Danu Wijaya ini. Dan dia rutin bersilaturahmi. Setiap Isya dia datang bertamu, kemudian ngobrol kadang sampai tengah malam. Jadi saya menduga-duga
Ubay ini, Kang Ubay ini ketika menulis cerpen ini jangan-jangan berangkat dari pengalaman nyata ya. Dia mencari, karena seolah-olah saya merasakan ini ini bukan cerita fiktif ya. Bukan rekaan, hasil rekayasa imajinasi dari seorang Ubay Baikuni, tapi berangkat dari kenyataan kemudian diangkat menjadi cerita pendek. Karena model Kiai Dawud yang diceritakan di sini ini adalah sosok kiai yang biasa saya temui di pesantren-pesantren. Kiai yang perannya itu tidak disorot, kebanyakan tidak disorot oleh media ya. Peran dan kiprahnya di masyarakat yang itu lebih real ya, lebih nyata, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, dan saya sebut adalah sebagai kiai organik. Artinya kiai yang bergumul dengan masyarakat, dengan akrab dengan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, dan juga kiai yang model dakwahnya adalah dakwah bil hal. Kebanyakan bukan dakwah bil maqal. Artinya dia mengajarkan atau menampilkan, mencitrakan Islam, mencitrakan cara dia memahami keagamaan itu melalui tingkah laku, melalui, dalam bahasa Al-Qur'annya, melalui uswatun hasanah. Seperti Kanjeng Nabi kan, di dalam Al-Qur'an kan disebutkan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Jadi di dalam diri Rasul itu ada contoh yang baik. Nah, ini biasa dimiliki oleh kiai-kiai. Salah satunya adalah Kiai Dawud yang diceritakan oleh Kang Ubay ini. Jadi dakwahnya itu adalah dakwah bil hal. Pertama, dakwah yang penuh kelembutan, dakwah yang toleran terhadap agama lain, terhadap kelompok lain, atau terhadap orang yang berbeda dengan dia. Jadi pendekatannya itu bukan lagi pendekatan intelektual, rasional ya. Kalau misalnya model jadali, model berdebat misalnya, untuk menundukkan orang itu dengan berdebat, dengan adu argumentasi, bukan begitu. Tapi dakwahnya adalah, pertama, porsinya antara ucapan dengan tindakan itu lebih banyak menggunakan tindakan, lebih banyak menggunakan contoh-contoh perilaku dalam perilaku kehidupan sehari-harinya. Itu. Jadi ini yang dipotret Kang Ubay di dalam cerpen 5 hari bersama sang kiai ini, yang salah satu tokoh sentralnya adalah Kiai Dawud. Jadi Kiai Dawud ketika berinteraksi dengan kelompok lain atau berinteraksi dengan orang yang beragama lain ya, dia tidak mengambil jarak, tapi dia mencoba masuk, mengakrabi dengan pendekatan-pendekatan intuitif itu, pendekatan rasa itu. Jadi orang yang didakwai pun tidak merasa bahwa dia sedang didakwai gitu loh. Ini model kelebihan dari dakwah Kiai Dawud ini. Jadi tidak seperti model dakwah ceramah gitu kan. Ceramah tentang tentang apapun, misalnya tentang kebenaran Islam, tentang tidak model begitu. Modelnya bukan menonjolkan, bukan ananiyah, bukan keakuan, baik keakuan dalam agama maupun keakuan egoisme dalam egoisme pribadi ya, tapi juga
Anania dalam kelompok, ya, dalam primordialism misalnya. Nah, saya kira selain ceramah, selain 5 hari bersama sang kiai, juga banyak cerpen-cerpen yang lain, misalnya yang judulnya Ijazah Pelet. Ini juga menarik menurut saya, dan ini wajib dibeli. Kalau Anda bukan orang pesantren dan mau mau memahami dunia pesantren seperti apa, maka salah satu bisa membaca novel ini, bisa membaca cerpen ini. Karena cerpen ini bercerita tentang dunia pesantren yang tidak banyak ditulis oleh sastrawan lain. Itu saja. Jangan lupa beli buku ini, beli cerpen ini. Anda akan betah duduk lama untuk membaca dari satu judul ke judul yang lainnya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.